tahu nggak nama kakak siapa? Lasmini Selatan. Kamu mau tanya kak, ini tempat ini sewa atau punya sendiri? Sewa bang, aksi sewa. Itu biaya setiap bulan berapa? Kami sewanya per tahun. Per tahun Ya, kalau per tahun dia 35 juta. 35 juta. Ya. Untuk sini ada berapa karyawan, Kak? Karyawan 2 orang. Itu gajinya berapa ya setiap bulan? Beda-beda sih gajinya. Satu ada yang 50 per hari, satu ada yang 80 per hari. Karena yang satu dia cuma berapa jam gitu. Kalau untuk peralatan yang sering dipakai sini apa ya, Kak? Peralatannya kompor, gas, kayak sendok, jepitan gitu lah maksudnya kan, kuali gitu. Blender ada? Ya blender pasti ada. Wajan ada berapa biji sini, Kak? Wajan 3. Ya. Kalau ini ada pernah urus izin usaha nggak, Kak? Izin usaha belum sih bang, belum ada. Kalau untuk bahan baku yang dipakai di sini apa ya, Kak? Ayam, beras, minyak, sama apa lagi ya? Tepung. Ya tepung, deterni, mie lah aku bilang. Kalau untuk ayamnya berapa kilo berapa tiap hari? Perharinya nggak menentu, cuman kalau lagi ada mahasiswa kadang sampai 30. Ya, kalau lagi ada mahasiswa, tapi kalau nggak ada mahasiswa itu turun drastis. Oh. Kalau untuk tepung, Kak? Tepung untuk porsi 30 itu sekitar 15 kilo. 15 kilo. Kalau untuk tempe sama terong dan lain-lain itu ada nggak? Ada, kalau untuk tempe dia untuk porsi yang kita bilang tadi 70.000 dia. Kayak satu kotak gitu 5.000, satu plastik gitu lah 5.000 dia. Kalau untuk terong, Kak? Terong kita nggak pakai, kita pakai kol, lalapan kol sama tambahan mie. Kalau kayak untuk minuman gitu, Kak, ada nggak? Minuman kita saset aja, sama teh manis dingin, kadang ada juga jus. Tadi, Kak, yang bahan baku tadi kan ada sebut minyak goreng juga. Itu minyak gorengnya berapa liter? Minyak gorengnya untuk porsi yang tadi sekitar 10 kilo per hari. 10 kilo. Ya. Kalau untuk cabai? Cabainya beda-beda. Kalau untuk cabai gepreknya sekitar 3 kilo. Kalau untuk cabai penyetnya sekilo, sama tomatnya 10 kilo. Kalau harga modal, Kak, untuk jual satu itu berapa harga modal? Kalau harga modalnya udah dihitung semua 7.000 lah bang. Untuk per box satu ini maksud abang kan? Ya, satu box. Iya, satu box gitu 7.000 ada. Harga jualnya 10.000, Kak? Iya, harga jualnya 10.000. Kalau untuk biaya listrik satu bulan sih, Kak? Satu bulan kalau listriknya 500, kalau airnya sekitar 200.000. Di sini melayani pengantaran nggak, Kak? Pengantaran enggak bang, cuman kita masih cuma udah ada di Grab. Di Grab? Iya, kalau pengantaran yang kayak pesan kecuali dia pesanan banyak. Kalau pemesanan banyak baru kita layani. Berarti melalui Gojek ya, Kak, pengantaran? Iya, Gojek. Kalau untuk pulsa ada nggak? Apa? Pulsa untuk nelpon ada langganan gitu, Kak? Oh, nggak ada. Kita cuma melalui via WA aja. Ini itu aja sih, Kak, yang mau kami tanya. Terima kasih ya, Kak. Oh ya. Selamat siang. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Cetri Anjasmara dengan NIM 22020. Saya Hizkia Simamora dengan NIM 22042. Saya Wahyu Gaul dengan NIM 22046. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Analisis biaya UMKM Ayam Penyet. Laporan ini menyajikan analisis biaya untuk UMKM Ayam Penyet yang berlokasi di Simpang Pembangunan, samping pintu 4 USU. Usaha ini merupakan bisnis skala kecil yang dikelola langsung oleh pemiliknya, dengan modal awal berasal dari pinjaman keluarga. Tujuan utama analisis ini adalah mengidentifikasi masalah, mencari strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional, serta menghitung titik impas atau break-even point dari usaha ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang struktur biaya, diharapkan UMKM ini dapat mengoptimalkan keuntungan dan pertumbuhannya. Selanjutnya, latar belakang usaha. Jenis usaha ini UMKM yang bergerak di bidang makanan dengan menu utamanya ayam penyet. Untuk skala operasional, masih berskala kecil dan dikelola sendiri oleh pemilik.
Lokasinya di Simpang Pembangunan samping pintu 4 USU. UMKM ini fokus pada penjualan ayam penyet sebagai menu utama andalannya. Dengan lokasi strategis di dekat kampus USU, usaha ini memiliki potensi pasar yang baik, terutama dari kalangan mahasiswa. Meskipun masih dalam skala kecil, usaha ini telah memiliki struktur operasional yang jelas dengan karyawan dan peralatan yang memadai. Untuk biaya tetap usaha, sewa tempatnya 35 juta per tahun atau 2.900.000 per bulan. Untuk gaji karyawan, 2 orang dengan upah 130.000 per hari atau total 3.900.000 per bulan. Peralatannya, total investasi peralatan sebesar 1.784.000 meliputi kompor, tabung gas, kuali, blender, dan peralatan memasak lainnya. Biaya tetap merupakan pengeluaran yang harus dibayarkan terlepas dari volume produksi. Untuk UMKM ini, komponen biaya tetap terbesar adalah gaji karyawan dan sewa tempat yang mencapai 6.800.000 per bulan. Perlu dicatat bahwa usaha ini belum mengurus izin usaha, yang seharusnya menjadi pertimbangan untuk legalitas operasional jangka panjang. Selanjutnya, biaya variabel usaha untuk ayam 30 kilo dikali 28.000, 640.000 per 840.000 per hari. Untuk tepung 15 kilo dikali dengan 23.000, 345.000 per hari. Untuk bahan lainnya seperti cabai, tomat, tempe 300.000 per hari. Untuk minyak goreng 10 kilo dikali 18.000 menjadi 180.000 per hari. Biaya variabel adalah pengeluaran yang berubah sesuai dengan volume produksi. Untuk UMKM MPT ini, bahan baku utama adalah ayam yang menghabiskan biaya 840.000 per hari atau sekitar 50% dari total biaya variabel. Total biaya variabel harian mencapai sekitar 1.665.000 yang menunjukkan pentingnya pengelolaan persediaan dan hubungan dengan pemasok. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Wahyu. Baik, untuk struktur biaya produksinya ini, biaya primer yang dipakai adalah bahan baku utamanya adalah ayam sebanyak 840.000 per hari. Biaya sekundernya ada bahan pendukung dan pengiriman. Biaya overhead seperti listrik 16.670 per hari. Struktur biaya produksi UMKM ini didominasi oleh biaya primer berupa ayam sebagai bahan utama. Biaya sekunder meliputi bahan pendukung seperti tepung, cabai, tomat, dan minyak goreng untuk distribusi. UMKM ini memanfaatkan layanan ojek online sehingga tidak mengeluarkan biaya pengantaran sendiri. Biaya overhead seperti listrik relatif kecil dibanding dengan biaya bahan baku. Hitungan BIP-nya atau break even point-nya, total biaya biaya tetap bulanan itu termasuk sewa, gaji, dan utilitas sebesar 7.500.000. Sedangkan harga jual per boxnya itu 10.000. Harga modal per boxnya 7.000. Berdasarkan perhitungan, BIP untuk UMKM ini adalah 2.500 per boxnya. 2.500 box per bulan atau sekitar 84 box per hari dengan asumsi operasional 30 hari. Ini berarti usaha harus menjual minimal 84 porsi ayam setiap hari untuk mencapai titik impas, di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Penjualan di atas ini akan menghasilkan keuntungan bagi usaha. Untuk analisis efisiensi biayanya, untuk biaya tetap cukup besar karena sewa dan gaji tetap, namun sudah cukup efisien untuk usaha kecil. Yang kedua, biaya variabel ini bisa ditekan dengan mengevaluasi supplier bahan baku yang lebih murah lagi. Yang ketiga, biaya distribusi ini cukup efisien karena menggunakan layanan ojek online seperti Grab dan Gojek tanpa biaya pengantaran sendiri. Analisis menunjukkan bahwa struktur biaya UMKM ini sudah cukup efisien untuk skala usaha kecil. Biaya tetap seperti sewa tempat dan gaji karyawan memang cukup besar, namun sesuai dengan standar pasar. Penggunaan layanan ojek online untuk pengantaran juga merupakan strategi efisien karena menghilangkan kebutuhan investasi kendaraan dan biaya operasional terkait. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iskia. Poin yang selanjutnya adalah optimalisasi harga jual. Itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, margin saat ini dengan harga 3.000 per box atau 30% dari harga jual, analisis persaingan, evaluasi harga kompetitor sejenis, lalu yang terakhir strategi harga, pertimbangan paket hemat atau porsi tambahan. Dengan margin 3.000 per box, harga yang ditetapkan cukup masuk akal untuk UMKM makanan. Namun perlu dilakukan analisis kompetitor untuk memastikan daya saing. Jika persaingan tinggi, UMKM dapat mempertimbangkan strategi diferensiasi
seperti menawarkan porsi tambahan atau paket hemat untuk menarik lebih banyak pelanggan tanpa harus menurunkan harga dasar. Lalu, strategi meningkatkan keuntungan. Strateginya itu dapat dikategorikan promosi online, aktifkan media sosial, buat promo diskon atau paket hemat. Lalu ada efisiensi operasional, sistem pembelian bahan baku mingguan dari grosir, diversifikasi menu, tambahan menu minuman atau lauk tambahan, kemasan menarik, investasi pada kemasan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Untuk meningkatkan keuntungan UMKM ini, dapat menerapkan beberapa strategi. Promosi online melalui sosial media dapat memperluas jangkauan pasar. Efisiensi operasional dapat dicapai melalui pembelian bahan baku dalam jumlah besar dari grosir. Diversifikasi menu dengan menambah minuman atau lauk tambahan dapat meningkatkan nilai transaksi per pelanggan. Kesimpulannya, berdasarkan analisis yang kami lakukan, UMKM ayam penyet ini memiliki struktur biaya yang cukup sehat dengan break-even point 84 box per hari. Untuk pengembangan ke depan direkomendasikan untuk yang pertama mengurus izin usaha untuk legalitas operasional, yang kedua mencari pemasok bahan baku dengan harga yang lebih kompetitif, yang ketiga menerapkan sistem pencatatan penjualan harian untuk evaluasi efisiensi, dan yang keempat mengembangkan strategi pemasaran digital. Dengan menerapkan implementasi rekomendasi ini, UMKM diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pangsa pasar, dan pada akhirnya meningkatkan probabilitas usaha secara keseluruhan. Sekian dari presentasi kelompok 5. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.